Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Berilah kami hati yang mau untuk belajar, sehingga kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami seturut dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 65 ayat 18. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Bapak Ibu, pernahkah kita membayangkan sesuatu yang selama ini kita impi-impikan itu akhirnya kita dapati? Akhirnya kita bisa keluar dari segala permasalahan, kita bisa lepas dari segala beban-beban hutang, lepas dari segala sakit-penyakit yang kita derita selama ini, atau yang barangkali pikiran kita yang terus membebani diri kita karena permasalahan itu belum kunjung selesai sampai saat ini. Maka kita pernah membayangkan itu selesai. Bapak Ibu, firman Tuhan ini memberikan kita satu kepastian, satu penjelasan yang sangat-sangat luar biasa, di mana ternyata sebagai orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang telah ditebus dan percaya kepada Yesus melalui iman kita, kita berhak memiliki hidup yang sukacita, hidup yang penuh harapan. Bapak Ibu, ini artinya kita telah dianugerahkan itu satu kepastian yang tidak akan pernah bisa hilang atau diambil oleh siapapun, oleh apapun, Bapak Ibu, bahwa kita itu hidup di dalam sukacita dan penuh pengharapan. Orang-orang yang pernah mengalami kemiskinan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, bahkan banyak orang di sekitarnya mengatakan, wah, tidak mungkin dia akan berhasil, tidak mungkin dia akan bisa keluar dari keadaan itu. Bapak Ibu, selama orang tersebut punya semangat, punya motivasi yang tinggi, punya berpikir yang optimis, punya niat bekerja, melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, punya keyakinan, maka dia bukanlah orang yang miskin, maka dia bukanlah orang yang menderita, Bapak Ibu, karena sesungguhnya dia punya harapan di dalam kesulitan-kesulitan itu, dan dia memiliki satu pengharapan itu, dia akan berhasil dan dia akan keluar dari keadaan yang sulit itu, Bapak Ibu. Dan ini yang disebut bahwa iman orang Kristen, imanmu menyelamatkanmu. Maka firman ini dari Yesaya 65 ayat 18 sangat jelas mengingatkan kita bahwa akan ada masa yang baru, Yerusalem yang baru, Yerusalem yang penuh sorak-sorak, penduduknya penuh kegirangan. Artinya Tuhan telah memberikan itu kepada kita. Menurut konteksnya, Yesaya 65 ini ditulis ketika bangsa Israel, menjelaskan ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan atau penjajahan Babilonia di tahun 587 sampai 520 sebelum Masehi, Bapak Ibu. Mereka mengalami masa kekelaman, kehancuran, keterpurukan. Mereka menderita secara luar biasa. Bahkan mereka bercampur dengan agama-agama yang menyembah berhala dan mengakibatkan mereka sulit untuk datang kepada Tuhan. Bisa kita bayangkan bahwa mereka hanya mengerti ada pengharapan di dalam Tuhan, tapi ketika mereka bercampur dengan agama yang menyembah berhala, mereka tidak lagi mampu untuk memahami hal itu. Mereka tidak mampu lagi untuk menyimpan pengharapan itu, menyimpan iman itu. Tapi di saat inilah Yesaya datang mengatakan bahwa selalu ada sukacita dan pengharapan, Bapak Ibu. Dan akhirnya kita lihat Israel berhasil mempertahankan imannya kepada Allah
dan kemudian Yesus Kristus lahir dan ditebuslah semua umat manusia. Bapak Ibu, hari ini marilah kita tetap memelihara iman itu. Marilah kita tetap percaya bahwa sekalipun sesuatu itu terjadi dalam hidup kita dengan sangat berat, Tuhan pasti memberikan kita keselamatan, jalan keluar. Dan itu sudah sedang kita kerjakan Bapak Ibu. Selama kita mau aktif, berpikir optimis, memiliki motivasi yang tinggi, punya keyakinan, selama kita mau melakukan itu sedang terjadi. Sebagaimana di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka berbahagialah dan tetaplah punya pengharapan di dalam iman. Karena seberat apapun permasalahan hidup kita, sesungguhnya Tuhan telah memberikan kita jalan keluar. Tuhan menguatkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami, Engkau memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan kami. Terima kasih juga Engkau memberikan kami kekuatan di tengah keterpurukan kami untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah iman yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami, sehingga kami mampu menghadapi kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.